Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang di Belajar Cerdas Menyenangkan. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu yaitu Indira Syifa Karyahandak. Kalian, adik-adik, bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Dira. Di sini, Ibu akan membimbing dan juga menemani adik-adik dalam mempelajari pembelajaran kelas 1 SD tematik 6, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asli. Subtema 4, yaitu bekerja sama menjaga kebersihan dan juga kesehatan lingkungan. Wah, kelihatannya adik-adik belum semangat nih, masih pada lemah, letih, dan juga lesu. Yuk, peragakan tepuk semangat ala Ibu Dira di rumah ya, jangan lupa contohkan. Tepuk semangat, tepuk semangat, tepuk semangat, belajar dengan Bu Dira. Tepuk semangat, tepuk semangat, IPS menyenangkan. Hai adik-adik, sudah pada semangat belum? Kalau belum semangat, kita coba lagi. Oke? Nah, tepuk semangat. Tepuk semangat, tepuk semangat, belajar dengan Bu Dira. Tepuk semangat, tepuk semangat, IPS menyenangkan. Yeay adik-adik. Dirasa adik-adik sudah cukup siap dan juga semangat untuk belajar bersama Ibu Dira. Nah, mari kita langsung kepada tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran adik-adik bersama Ibu Dira yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar, ya, gambar yang nanti akan ditunjukkan, adik-adik dapat menggali informasi dan juga menemukan informasi mengenai aturan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar, yaitu di rumah, sekolah, maupun di lingkungan yang sekitar adik-adik ya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan mengidentifikasi aturan, adik-adik dapat membuat daftar kegiatan yang sesuai dengan aturan untuk menjaga kebersihan di lingkungan rumah ataupun bisa sekitarnya. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan menyimpulkan apa yang telah adik-adik pelajari dari pembelajaran bersama Ibu Dira kali ini. Adik-adik itu dapat memahami, dapat bersyukur telah memiliki pengetahuan akan keberadaan adik-adik sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain dan juga perlu untuk memiliki sikap tanggung jawab, peduli, saling menghargai, dan juga santun. Nah, coba lihat gambar yang berikut, Ibu akan bacakan. Orang-orang tinggal di tempat yang berbeda, ada yang tinggal di kota, ada juga yang tinggal di desa. Semua orang menginginkan lingkungan yang bersih. Lingkungan bersih membuat tubuh sehat. Lingkungan yang kotor membawa penyakit. Bekerja samalah menjaga lingkungan tetap bersih. Tuhan mencintai orang yang menjaga lingkungan. Kemudian, lihat gambar berikut. Gambar yang sekarang ada 2 kan ya adik-adik? 2, iya 2, betul Ibu 2, gitu ya. Nah, adik-adik perhatikan gambar 2 tersebut, itu terlihat ya, ada lingkungan yang bersih, ada lingkungan yang kotor. Nah, coba adik-adik, coba Ibu bertanya ya, adik-adik bakal memilih yang mana? Lingkungan yang bersih atau lingkungan yang kotor? Jelas yang bersih ya adik-adik. Kita harus mencintai lingkungan yang bersih karena kebersihan merupakan pangkal dari kesehatan. Jadi, jika lingkungan kita bersih, maka kita pun akan sehat ya adik-adik. Nah, jadi jaga lingkungan mulai dari lingkungan yang sekitar. Contohnya adalah sekitar rumah adik-adik. Coba sekarang lihat lagi gambar berikut. Di sini ada judulnya yaitu bekerja sama menjaga lingkungan. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air yang tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Pertanyaan dari Ibu,
mengapa Siti menanam banyak pohon di rumahnya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, jawabannya adalah agar lingkungan rumah Siti sejuk, hijau, dan juga asri. Jadi ada 3 poin penting ya adik-adik. Nah, sekarang jika asri pasti bakal enak terlihat ya adik-adik. Tentunya iya Ibu Guru. Jadi adik-adik, air yang tergenang dapat menjadi sarang nyamuk. Jangan sampai air di sekitar rumah kita itu tergenang ya adik-adik, karena nyamuk itu dapat menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dan juga malaria. Jadi jangan sampai ya adik-adik, kita harus menghindari. Nah, jadi jika lingkungan rumah kalian kotor, bagaimana perasaan kalian? Sedih, Bu. Nah, betul ya adik-adik. Jadi jika lingkungan rumah kalian kotor, pasti kalian pun akan sedih dan merasa tidak nyaman ya. Nah, maka dari itu kita harus menjaga lingkungan sekitar, baik yang ada di dalam rumah maupun di luar rumah ataupun di sekolah adik-adik. Contohnya jika di luar rumah, kita sesama bertetangga harus saling bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan juga kesehatan lingkungan. Bu, apa saja sih ciri-ciri dari lingkungan yang sehat itu? Nah, jadi ciri-ciri dari lingkungan yang sehat itu, yang pertama yaitu banyak pepohonan yang rindang. Yang kedua yaitu udara yang ketika kita hirup itu terasa bersih udaranya ya adik-adik. Yang ketiga yaitu mudah untuk mendapatkan sumber air bersih. Yang keempat yaitu adanya sampah organik dan anorganik. Gitu adik-adik. Jadi sampah itu juga harus dibedakan ya adik-adik. Di bagaimana ya Bu cara untuk menjaga lingkungan agar bersih dan juga sehat? Nah adik-adik, cara untuk menjaga lingkungan agar bersih dan juga sehat, yang pertama yaitu pastikan untuk menyapu halaman rumah setidaknya 2 kali sehari. Yang kedua yaitu usahakan untuk selalu mendaur ulang barang-barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya seperti kaleng ataupun botol bekas yang bisa kita daur ulang menjadi pot tanaman. Yang ketiga yaitu yang terpenting adalah membiasakan diri kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Keempat yaitu kita harus menjaga lingkungan yang bersih dan juga sehat dengan tetangga. Misalnya tadi kan ya telah Ibu sebutkan yaitu bekerja sama. Selain daripada untuk menjaga lingkungan, kita juga dapat mempererat jalinan kerjasama antar warga. Yang kelima yaitu biasakan ya menanam pohon bersama. Nah, pohon itu baik untuk melindungi. Seperti halnya dengan udara yang kita hirup itu kan dikarenakan banyak pepohonan ya adik-adik. Nah gitu adik-adik. Jika kita hidup di kota, nah maka banyak tuh kendaraan yang berlalu lalang ya adik-adik. Nah itu udara yang kita hirup itu sudah tidak bersih lagi. Itu kebanyakan udaranya itu kotor dari asap kendaraan. Yang keenam yaitu kita harus menyiram tanaman. Bu, kan tadi Ibu bercerita dan juga menerangkan mengenai cara untuk menjaga lingkungan di rumah. Nah, lalu sekarang jika di sekolah bagaimana ya Bu? Bisa banget ya adik-adik. Contohnya seperti pada gambar yang berikut. Dari gambar tersebut yang adik-adik telah baca, dengan kita mengikuti lomba kebersihan, selain dalam kontes untuk memenangkan lomba, kita juga bisa loh dalam ajang kebaikan. Jadi seperti kita berlomba-lomba dalam kebersihan dan juga kesehatan. Itu yang baik ya adik-adik. Nah, selain itu, kita juga bisa nih ya adik-adik untuk bekerja sama dengan teman-teman kelas untuk membersihkan ruang kelas, halaman luar sekolah, kantin, perpustakaan, dan juga kamar mandi. Contohnya adalah seperti gambar yang Ibu tunjukkan. Nah, jadi ada banyak ya manfaat yang bisa dirasakan oleh seseorang yang menjaga lingkungan mereka agar tetap bersih dan juga sehat. Tentunya juga rapi ya adik-adik. Nah, jadi lingkungan yang bersih akan menjauhkan kita dari sumber-sumber penyakit untuk berkembang di sekitar kita.
Nah, hal ini tentu berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan kita ya, kesehatan adalah hal yang paling utama. Selain itu, dengan menjaga lingkungan agar bersih dan juga rapi, kita juga akan merasa nyaman ya jika berada di lingkungan tersebut. Nah, apa saja sih dampak-dampak dari kita tidak menjaga lingkungan? Coba, apa saja ya? Nah, jadi dampak-dampak dari tidak menjaga lingkungan yaitu kita mudah terserang penyakit ya, seperti demam berdarah ya, seperti terjadinya penyakit kurap, kolera, hepatitis, maupun gatal-gatal. Adik-adik, karena dirasa adik-adik sudah cukup paham mengenai apa yang ibu jelaskan, nah coba amati gambar yang berikut. Coba tebak dari gambar-gambar tersebut mana jawaban yang menurut adik-adik sesuai dengan aturan untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan lingkungan. Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah adik-adik, karena kita telah sampai di penghujung dari pembelajaran, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang mau untuk belajar dengan Ibu. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi ya adik-adik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucap, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah adik-adik, sampai jumpa di Belajar Cerdas Menyenangkan di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.